Saya Romo Mariono, Romo Kepala Gereja Santo Yusuf Gedangan ini. Dan di wilayah saya itu ada 2 sekolah Kanisius, SMP Kanisius Raden Patah dan SD Kanisius Kobong dan TK Teresia. TK Kanisius Santa Teresia. Pada saat ini kita sama-sama prihatin menghadapi wabah ini, dan saya sangat berharap pada guru-guru Kanisius itu yang sudah terlatih untuk tidak menyerah. Saya kenal guru Kanisius itu pantang menyerah, pantang menyerah di desa-desa dari mana itu, Tirto Sworo di Banan sana. Saya pernah ke sana, terus sampai di sini di Semarang. Gurunya pantang menyerah. Itu sikap yang dimiliki oleh guru Kanisius, pantang menyerah. Bahkan yang di desa-desa dulu itu mempunyai semboyan Jembarake Kraton Dalam. Mereka itu berjuang terus supaya SD Kanisius itu tetap berjalan. Tapi sekarang zamannya sudah berbeda. Nah, sekarang kita hidup dalam suasana pandemi. Saya masih berharap supaya guru-guru Kanisius itu masih punya sikap pantang menyerah. Tujuannya apa? Tujuannya di pandemi ini jangan dianggap suatu bencana yang ditunggu kapan selesai. Mungkin tidak akan selesai, tetapi pandemi ini merupakan saat untuk mewujudkan pantang menyerah itu dengan membuat terobosan baru. Dalam misalnya kita itu melaksanakan sekolah dengan cara online. Saya tidak mempunyai pikiran bahwa ini akan cepat selesai, pasti lama. Maka sikap pantang menyerah itu bisa diwujudkan. Kita harus merubah cara pendidikan, cara sekolah kita. Dilanjutkan dengan cara SFID, School from Home, dan lebih bermutu. Misalnya sekarang internet yang lemah itu dibuatkan cepat. Jangan hanya 10 Mbps dulu, 30 atau 40 supaya pelajaran itu bisa lancar. Nah, memang banyak orang mengeluh ini, tapi mau tidak mau kita harus menjalani ini. Maka perlu suatu terobosan yang minimal gitu ya, minimal dilakukan itu memperkuat jaringan internet kita. Itu baru nanti karena jaringannya kuat, baru kita bisa berkreasi. Saya kira kalau nonton YouTube itu banyak guru yang berkreasi. Nah, ya kan yang patut menjadi pertanyaan, apakah semangat pantang menyerah itu masih ada pada kita? Pada guru Kanisius ini, terutama saat ini. Ini sungguh-sungguh harus ditunjukkan, membuat suatu terobosan yang baru. Mungkin kita nunggu kapan ada suatu pencerahan. Saya kira tidak bisa seketika, tapi kalau kita menekuni yang kecil itu, kita membuat terobosan kecil, suatu ketika pasti akan ada suatu pencerahan untuk melakukan sesuatu yang besar. Tapi kalau kita mengeluh, tidak akan itu terwujud. Saya kira lebih banyak orang yang mengeluh daripada menggunakan kesempatan ini untuk maju. Di masyarakat itu kan kapan ini selesai, sebetulnya itu suatu ungkapan kepesimisan mereka menghadapi wabah ini. Tetapi kalau itu digunakan bahwa ini kesempatan untuk membuat suatu terobosan, ini pasti akan ada suatu. Sekolah dengan cara online itu jangan harap akan balik lagi, akan selesai lalu kita balik lagi. Tidak, pasti akan berlangsung terus. Itu bagaimana cara kemarin ada cerita, ada yang
guru yang mengajar tapi muridnya keliru. Karena dengan online itu ternyata yang diajar itu muridnya bukan dari sekolah, keliru gitu. Tapi ini sesuatu yang lucu, sesuatu yang lucu di mana guru itu bersemangat, murid itu bersemangat sampai tidak menyadari bahwa yang mengajar itu bukan gurunya, gurunya juga tidak menyadari bahwa itu bukan muridnya itu. Saking semangatnya, saking semangat. Nah, jangan takut, jangan takut. Dari pengalaman itu begini, biasanya kita itu antara keinginan dan uang itu kan sering bertahan. Tapi kita itu sering keliru. Yang dipikirkan uang dulu baru buat kegiatan, baru ada keinginan. Padahal yang itu keinginan. Kalau ada keinginan uangnya pasti nyusul. Ya, itu saya kemarin melihat ada suatu contoh ya, antara orang jajan itu ada dua sikap. Pertama, melihat menu dari kiri ke kanan, tetapi ada juga yang melihat menu dari kanan ke kiri. Yang kiri ke kanan itu yang dipikirkan makanannya dulu, mana yang cocok, mana yang enak, gitu. Lalu harganya menyusul. Tetapi orang yang melihat dari kanan ke kiri, lihat harganya dulu. Pertama-tama yang dipikir duitnya ada dulu, lalu baru keinginan. Itu tidak ada jalan. Dari pengalaman itu keinginan ada lebih, uangnya menyusul. Lalu terjadilah suatu keputusan. Selama saya jadi romo paroki itu seringkali duitnya tidak ada, tetapi punya keinginan. Ternyata lalu banyak kontribusi karena melihat saya dewan paroki itu mempunyai suatu keinginan. Yang guru-guru sama saja. Kalau tidak punya keinginan, pasti proposal itu tidak terjadi, uangnya juga tidak ada. Siapa yang akan memberi itu? Tidak ada. Tapi kalau keinginan lebih dulu, itu pasti ada ya, pasti ada yang mudah. Kalau kita punya keinginan, seluruh semesta itu akan membantu. Itu yang ditulis Paulo Coelho di bukunya Alchemist. Selamat ulang tahun, semoga sukses.